Sultan Hasanuddin, sang ayam jantan dari timur yang bersekutu dengan makhluk halus? Di balik ketegasan, keberanian, dan reputasi militernya yang melegenda, Sultan Hasanuddin dari Kesultanan Goa, Sulawesi Selatan, ternyata menyimpan kisah mistis yang masih dibisikkan hingga hari ini. Dikenal sebagai ayam jantan dari timur, beliau adalah simbol perlawanan terhadap kolonialisme Belanda di kawasan Indonesia Timur. Tapi benarkah sang sultan yang gagah berani ini bersekutu dengan makhluk halus untuk melindungi kerajaannya? Mari kita menyusuri jejak sejarah dan legenda yang melingkupi sosok luar biasa ini. Siapa Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin lahir dengan nama Ima Lombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe sekitar tahun 1631. Ia naik tahta pada tahun 1653 menggantikan ayahnya, Sultan Malikus Said, dan menjadi raja ke-16 Kesultanan Goa, kerajaan Islam terbesar dan terkuat di kawasan Indonesia Timur saat itu. Julukan ayam jantan dari timur diberikan oleh Belanda karena keberaniannya yang luar biasa dalam memimpin perlawanan terhadap VOC, Verenigde Oostische Compagnie. Dia memimpin berbagai peperangan untuk menolak monopoli perdagangan dan penjajahan Belanda di wilayahnya. Namun di balik keberaniannya, beredar kisah bahwa Sultan Hasanuddin memiliki kesaktian luar biasa yang konon tak hanya berasal dari ilmu duniawi, tetapi juga bantuan dari alam gaib. Kabut dua perjanjian gaib di Gunung Bawah Karaeng. Gunung Bawah Karaeng, yang terletak di dekat Makassar, dipercaya sebagai tempat sakral dan pusat spiritual di wilayah Sulawesi Selatan. Banyak tokoh spiritual dan raja dikabarkan melakukan pertapaan di sana. Dalam cerita rakyat, Sultan Hasanuddin konon pernah bertapa di puncak Gunung Bawah Karaeng selama 40 hari 40 malam. Selama pertapaan itu, menurut kisah lisan, ia berjumpa dengan makhluk halus penjaga gunung, sosok yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Makhluk itu disebut sebagai Tu Eri Langi, atau penjaga langit, dan menawarkan perjanjian gaib, kekuatan supranatural sebagai pelindung Goa, dengan satu syarat: Sultan Hasanuddin tidak boleh menyerah pada penjajah, apapun yang terjadi. Konon, setelah kembali dari pertapaan, Sultan Hasanuddin tidak hanya lebih tangguh secara mental dan spiritual, tetapi juga memiliki kesaktian luar biasa, yang membuatnya disegani bahkan oleh lawan-lawannya. Pedang menyilang dua kesaktian yang melegenda. Beberapa kisah dari medan perang menyebutkan kemampuan luar biasa Sultan Hasanuddin. Tubuhnya kebal senjata tajam, baik peluru maupun pedang. Dalam pertempuran, ia bisa menghilang dan muncul di tempat lain. Pedangnya dipercaya mengeluarkan cahaya saat dipakai bertempur, dan musuh yang terkena tebasannya akan kehilangan kesadaran, bukan hanya terluka. Saat mengepung benteng Belanda, pasukannya kadang didampingi oleh bayangan pasukan misterius yang muncul dari kabut subuh, diyakini sebagai makhluk halus penjaga kerajaan. Benteng Somba Opu dijaga oleh dunia tak kasat mata. Benteng Somba Opu, pusat pertahanan Kesultanan Goa yang berdiri megah di Makassar, juga diyakini memiliki penjaga tak kasat mata. Menurut beberapa juru kunci dan penutur adat, Sultan Hasanuddin telah menempatkan penjaga gaib di setiap sudut benteng. Ritual tertentu bahkan dilakukan oleh para keturunan bangsawan Goa sebelum memasuki bagian-bagian tertentu dari bekas benteng tersebut, terutama di malam Jumat. Dikatakan, mereka meminta izin kepada penjaga gaib agar tidak diganggu atau membuat marah roh para leluhur. Kejadian aneh sebelum Perang Bongaya. Sebelum Perjanjian Bongaya, 1667, yang mengakhiri perlawanan Kesultanan Goa terhadap Belanda, beberapa catatan dan kesaksian menyebutkan fenomena aneh yang terjadi di sekitar Makassar. Laut Makassar menjadi tenang secara tiba-tiba, meskipun biasanya bergelombang. Langit berubah merah di malam hari, seolah menjadi peringatan dari dunia gaib. Sejumlah prajurit Belanda mengaku mengalami mimpi buruk berulang tentang ayam jantan besar bermata merah menyala yang mengejar mereka dengan suara kokok menggelegar, yang diyakini sebagai manifestasi dari Sultan Hasanuddin sendiri. Catatan sejarah penafsiran. Dalam buku sejarah resmi, tentu tidak tercatat bahwa Sultan Hasanuddin memiliki sekutu dari alam gaib. Namun, naskah Lontara Bugis Makassar, serta catatan tutur para puang, bangsawan adat,
menyebut tentang kesaktian dan perlindungan gaib yang menyertai Sultan Hasanuddin. Sebagian sejarawan modern menafsirkan hal ini sebagai bentuk alegori atau simbolisme, di mana makhluk halus adalah representasi dari kekuatan spiritual, kebijaksanaan leluhur, dan semangat perlawanan yang tak kasat mata, namun terasa dampaknya. Namun, masyarakat adat dan keturunan bangsawan Goa masih percaya bahwa Sultan Hasanuddin memang memiliki hubungan dengan kekuatan lain yang diberikan untuk menjaga kehormatan negeri dari penjajahan. Sultan Hasanuddin, pahlawan dunia dan penjaga alam. Terlepas dari kisah mistisnya, Sultan Hasanuddin adalah pahlawan sejati Nusantara. Ia menolak tunduk, menolak menjual negeri kepada penjajah, dan memilih mempertahankan kehormatan Goa dengan seluruh kekuatannya. Legenda tentang persekutuannya dengan makhluk halus bukanlah upaya untuk mengaburkan sejarah, melainkan bukti bahwa perjuangannya begitu luar biasa, hingga masyarakat percaya hanya dengan kekuatan dari dua dunia, lahir dan batin, beliau bisa bertahan begitu lama. Kesimpulan, antara sejarah dan mistis, Sultan Hasanuddin bukan hanya sosok historis yang tercatat dalam buku sejarah. Ia adalah figur yang menyatukan dunia nyata dan dunia spiritual, pemimpin yang disegani tidak hanya oleh manusia, tetapi dipercaya juga oleh makhluk tak kasat mata. Entah mitos atau kenyataan, satu hal yang pasti, semangat dan keberaniannya tetap hidup dalam jiwa rakyat Sulawesi dan bangsa Indonesia.